Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tanda Tanya. Saya Nur Fitria R. Dan di sini saya sangat senang bisa berbagi cerita, wawasan, dan inspirasi dengan teman-teman semua. Nah, bersama podcast Tanda Tanya, kita akan menjelajahi dunia melalui pembicaraan yang mendalam dan inspiratif. Pada hari ini, kita akan merefleksikan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi tentang implementasi dan rancangan pembelajaran berdiferensiasi. So, tanpa berlama-lama, mari kita bahas materi yang sangat bagus, yang sangat membangun tentunya untuk kita semua ya teman-teman. Selamat mendengarkan. Berbicara mengenai rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, ini sudah menjadi topik yang hangat tentunya bagi kalangan pendidik, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pendekatan yang memperhitungkan perbedaan individual atau perbedaan setiap peserta didik dalam gaya belajarnya, minat, tingkat penguasaan, dan kebutuhan peserta didik. Nah, kita sebagai seorang guru bisa menggunakan bermacam-macam cara dan berbagai langkah-langkah umum untuk merancang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seperti mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, kemudian mengelompokkan peserta didik, merencanakan aktivitas diferensiasi, di mana terdapat 4 aspek dari pembelajaran berdiferensiasi. Ada aspek konten, proses, produk, dan aspek dari lingkungan belajar. Kemudian, tentunya kita harus menyediakan materi dalam format yang berbeda-beda. Ini tergantung dari gaya belajar peserta didik. Ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Kemudian, seiring berjalannya zaman ya seperti saat ini, tentunya teknologi juga sangat berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, sudah saatnya kita memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, adanya tahap fleksibilitas dalam penilaian dan evaluasi serta penyesuaian. Nah, penting untuk diingat ya teman-teman, bahwa pembelajaran berdiferensiasi bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan kesabaran, pengamatan, dan keterlibatan yang tepat, kita bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung untuk semua peserta didik di dalam kelas. Nah, kita sudah mengetahui ya secara umum apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, saya akan menjawab nih beberapa pertanyaan dari para viewer teman-teman podcast Tanda Tanya. Di sini setelah saya mempelajari topik 4 tentang rancangan dan implementasi pembelajaran peserta didik. Pertanyaan pertama, apakah Anda puas dengan proses belajar pada topik ini? Mengapa? Nah, setelah saya mempelajari topik ini, saya sangat puas dengan apa yang telah saya dapatkan melalui proses pembelajarannya tentunya. Kenapa? Karena pada topik ini saya dapat mengimplementasikan langsung dari rancangan pembelajaran yang saya lakukan. Hal ini juga sejalan dengan mata kuliah PPL yang telah saya lakukan di sekolah SD. Namun, hal yang bisa saya dapatkan di proses pembelajaran ini yaitu bagaimana sih saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan minat belajar peserta didik, bagaimana gaya belajarnya, dan bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Pada proses pembelajaran topik ini, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan materi tematik pada tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 tentang ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan dan teks non-fiksi mencari gagasan utamanya. Yang membuat saya lebih excited lagi nih teman-teman, karena di sekolah saya kan menghadapi peserta didik SD, jajaran SD. Namun pada saat micro teaching di kelas, saya dihadapkan dengan teman-teman kelas saya. Oleh karena itu, saya bisa menambah ilmu saya lagi, karena bukan hanya saya saja yang melakukan micro teaching, ada juga beberapa teman-teman semua ya dalam satu kelas,
sehingga kita bisa sharing, berbagi ilmu, berbagai rancangan pembelajaran dari setiap orang tentunya berbeda-beda yang bisa memberikan dampak-dampak positif lah tentunya buat saya. Oleh karena itu saya sangat merasa puas pada proses pembelajaran kali ini di topik 4. Selanjutnya, pertanyaan kedua, ide apa yang Anda dapatkan setelah belajar pada topik ini? Nah, sesuai tadi dengan pertanyaan pertama yang saya katakan bahwa saya banyak sekali mendapatkan dampak-dampak positif yang menuju ke arah ide tentunya ya. Nah, ide yang saya dapatkan ketika belajar pada topik ini yaitu saya bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ketika mengajar. Kemudian, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu memahami peserta didik dengan memilih salah satu strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan langkah-langkah awal dan aspek pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bagaimana saya merancang RPP dan mengimplementasikannya saat kegiatan pembelajaran tentunya. Nah, sehingga tercipta lingkungan belajar yang berpihak kepada peserta didik. Ide-ide lain yang saya dapatkan dengan penggunaan media, kemudian beragamnya materi yang kita bisa buat berdasarkan gaya belajar peserta didik. Misalnya nih, dalam pengimplementasian saya buat media bahan ajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Ada yang suka membaca, saya berikan berupa bacaan, yang suka menggambar, yang suka gambar-gambar atau poster-poster, saya berikan poster mengenai ciri-ciri pubertas. Kemudian yang suka menonton atau mendengarkan, saya berikan audio. Dan yang gaya belajarnya kinestetik, saya menyuruh peserta didik untuk memperhatikan bagaimana kondisi atau karakteristik ciri-ciri pubertas pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara berpasangan. Oleh karena itu, saya mendapatkan ide-ide yang tentunya sangat bermanfaat untuk keberlanjutan saya sebagai calon pendidik. Pertanyaan ketiga, bagaimana caranya supaya Anda dapat merealisasikannya? Nah, berangkat dari ide yang telah saya paparkan tadi, terdapat beberapa cara, yaitu untuk memulai pembelajaran berdiferensiasi, dilakukan dulu observasi dan pemetaan kebutuhan peserta didik, dimulai dari kesiapan belajar, minat, profil belajar, dan mengenali karakteristik peserta didik. Hal ini bisa kita lihat dari etnis, budaya, status sosial, perkembangan emosi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut untuk proses pembelajaran selanjutnya. Dan di akhir, kita bisa melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan keempat, apa yang melatar belakangnya? Nah, jadi di tempat saya PPL, yaitu di UPTS PFSD Impres Kampus IKIP, peserta didik memiliki keberagaman dari segi budaya. Misalnya ada suku Bugis, kemudian ada Makassar, ada Mandar beberapa, dan ada satu orang Toraja. Selain itu, tingkat pengetahuan kognitif, sikap, dan psikomotorik peserta didik di SD Impres Kampus IKIP juga berbeda-beda. Terjadinya implementasi pembelajaran berdiferensiasi karena pembelajaran sebelumnya yang hanya berpihak terhadap beberapa peserta didik hanya berminat kepada suatu materi pembelajaran. Nah, faktor ini sangat sering terjadi pada proses pembelajaran yang saya amati. Peserta didik juga merasa guru yang ada di sekolah itu hanya memberikan tugas saja tanpa ada diskusi, presentasi, dan evaluasi. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penerapan pembelajaran berdiferensiasi sehingga bagaimana peserta didik bisa meningkatkan minatnya, bakatnya, dan hal-hal yang ia sukai tanpa harus secara terpaksa. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dari kegiatan tersebut? Nah, kegiatan tersebut saya lakukan untuk meningkatkan potensi peserta didik sesuai dengan kesiapan belajarnya,
minat belajarnya, dan profil belajar peserta didik. Kemudian, teman-teman, di sini kita harus menciptakan kesetaraan belajar bagi seluruh peserta didik, memastikan keterlibatan aktif peserta didik, memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajarnya, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Jadi misalnya ada nih beberapa peserta didik yang tidak suka atau tidak bisa memahami materi dengan penjelasan saja, maka kita upayakan untuk memberikan materi dari bentuk lain, misalnya melalui gambar atau mind mapping, atau malah dia suka menonton video seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dari kegiatan tersebut? Nah, kegiatan tersebut saya lakukan untuk meningkatkan potensi peserta didik sesuai dengan kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan profil belajar peserta didik. Kemudian, teman-teman, di sini kita harus menciptakan kesetaraan belajar bagi seluruh peserta didik, memastikan keterlibatan aktif peserta didik, memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajarnya, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Jadi misalnya ada nih beberapa peserta didik yang tidak suka atau tidak bisa memahami materi dengan penjelasan saja, maka kita upayakan untuk memberikan materi dari bentuk lain, misalnya melalui gambar atau mind mapping, atau malah dia suka menonton video seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa indikator keberhasilannya? Nah, indikator keberhasilannya dapat terlihat pada lembar pengamatan penilaian sikap profil pelajar Pancasila yang mencakup beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, serta pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Jadi, pada profil pelajar Pancasila tersebut, kita bisa melihat keberhasilan dari setiap peserta didik. Nah, pertanyaan terakhir teman-teman, bagaimana langkahnya? Nah, di sini dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi atau menerapkannya di dalam kelas, saya bisa melakukan dengan observasi proses pembelajaran di materi sebelumnya. Kemudian, pemetaan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, merancang strategi pembelajaran diferensiasi, di mana di sini kita bisa lihat dari aspek konten misalnya, atau aspek proses, aspek produk, atau aspek lingkungan belajar. Kemudian membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan hasil observasi yang telah kita lakukan. Dan tentunya harus ada praktik langsung di sekolah atau di kelas, agar supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan melihat bagaimana hasil dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut dilakukan di dalam kelas. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai refleksi aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada topik kali ini yang sangat wow ya tentunya, yaitu rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Sekian episode hari ini di podcast Tanda Tanya. Terima kasih telah mendengarkan oleh saya sendiri, Nur Fitria R. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan memberikan umpan balik dan saran untuk konten masa depan saya tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah menjadi inspirasi dan menginspirasi. Burung Nuri, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.